Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Dewasa Araya Wahyu Ramadan. Nomor induk Taruna 2019-3005. Prodi TMP 3A. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM 4 tahun 2017 tentang sertifikasi kecakapan awak sarana perkeretaapian. Kita mulai dari bab pertama, ketentuan umum. Pasal 1 di sini membahas pengertian-pengertian seperti pengertian perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia serta norma, kriteria persyaratan dan prosedur penyelenggaraan transportasi kereta api. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak baik berjalan sendiri maupun dirangkai kan dengan sarana perkeretaapian lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. Sarana perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel, baik itu lokomotif, gerbong, peralatan khusus, dan kereta. Yang keempat, sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara manual adalah sistem pengoperasian sarana perkeretaapian yang dikendalikan sepenuhnya oleh awak sarana perkeretaapian. Yang nomor 5, sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara otomatis adalah sistem pengoperasian sarana perkeretaapian yang dikendalikan sebagian atau tanpa awak sarana perkeretaapian. Peralatan khusus adalah sarana perkeretaapian yang tidak digunakan untuk mengangkut penumpang atau barang, tetapi untuk keperluan khusus seperti kereta inspeksi, kereta penolong, kereta derek, dan kereta ukur serta kereta pemeliharaan jalan rel. Awak sarana perkeretaapian adalah orang yang ditugaskan di dalam kereta api oleh penyelenggara sarana perkeretaapian selama perjalanan kereta api. Masinis adalah awak sarana perkeretaapian yang bertugas mengoperasikan kereta api serta bertanggung jawab sebagai pemimpin dalam perjalanan kereta api. Dan asisten masinis adalah awak sarana perkeretaapian yang ditugaskan untuk membantu masinis dalam mengoperasikan kereta api. Penyelia adalah pejabat yang diberikan tugas dan wewenang untuk mengeluarkan perintah dan penilaian kepada awak sarana perkeretaapian tingkat pertama dan awak sarana perkeretaapian tingkat muda. Sertifikat kecakapan adalah bukti kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian. Bab 2, Pasal 2, pengoperasian sarana perkeretaapian. Dibedakan berdasar peralatan yang digunakan. Yang pertama, sistem pengoperasian secara manual. Secara manual ini sepenuhnya menggunakan awak sarana. Dan yang kedua, sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara otomatis. Ini sebagian atau sepenuhnya menggunakan otomatis. Untuk pengoperasian secara otomatis dikendalikan secara otomatis ini dengan peralatan Automatic Train Protection atau ATP. Yang kedua, Automatic Train Operation atau ATO. Yang ketiga, Automatic Train Supervision atau ATS.
Pasal 3, pengoperasian sarana perkeretaapian dengan sistem manual sebagaimana dimaksud yang di atas wajib dilakukan oleh awak sarana perkeretaapian, yaitu masinis dan asisten masinis. Ini. Kecakapan awak sarana perkeretaapian diklasifikasikan dalam beberapa tingkat. Yang pertama, awak sarana tingkat pertama, tingkat muda, hingga tingkat madya. Pasal 4, awak sarana perkeretaapian tingkat pertama harus memenuhi standar kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan tentang perkeretaapian. Yang kedua, mengetahui dan memahami tentang tata cara berlalu lintas dan pengoperasian kereta api. Yang ketiga, mampu membaca pengaturan perjalanan kereta api yang berupa grafik perjalanan kereta api, maklumat perjalanan kereta api, dan warta maklumat kereta api. Yang keempat, mengetahui dan memahami pengetahuan tentang sarana perkeretaapian. Yang kelima, mampu mengoperasikan sarana perkeretaapian sesuai dengan bidang kecakapannya. Yang keenam, mampu melaksanakan standar prosedur operasi dalam memastikan bahwa sarana perkeretaapian siap dioperasikan. Yang ketujuh, mampu melaksanakan standar prosedur pengoperasian dalam mengatasi gangguan teknis dan operasional. Yang kedelapan, mampu melaksanakan kegiatan langsir dalam wilayah kerjanya. Yang kesembilan, mengetahui, memahami, dan menguasai standar prosedur operasi administrasi dalam pelaksanaan tugas. Dan yang terakhir, memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam mengoperasikan sarana perkeretaapian. Awak sarana perkeretaapian muda harus memenuhi standar kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, memahami dan mengetahui pengetahuan tentang kepemimpinan sebagai pemimpin perjalanan kereta api. Yang kedua, mampu memimpin dalam perjalanan kereta api. Yang ketiga, mampu mengatasi kondisi tanggap darurat pada sarana perkeretaapian. Yang keempat, mengetahui dan mampu mengantisipasi resiko kecelakaan. Dan yang terakhir, mampu melaksanakan pembinaan terhadap awak sarana perkeretaapian tingkat di bawahnya. Awak sarana tingkat madya harus memenuhi standar kompetensi awak sarana perkeretaapian tingkat muda. Pasal 5, kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud yang di atas. Yang tadi, yang pertama, sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian dan tanda pengenal. Untuk memperoleh sertifikat dan tanda pengenal harus yang pertama memiliki tanda lulus pendidikan dan pelatihan, dan yang kedua lulus uji kecakapan dan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Wewenang awak sarana perkeretaapian tingkat pertama, yang pertama membantu masinis, yang kedua melaksanakan pengoperasian sarana perkeretaapian untuk kegiatan langsir, dan yang ketiga mengganti tugas masinis dalam perjalanan kereta api dalam kondisi darurat sampai stasiun terdekat. Kondisi darurat bisa meliputi yang pertama, masinis meninggal secara mendadak. Yang kedua, masinis sakit yang mengakibatkan tidak mampu mengoperasikan kereta api. Kemudian wewenang awak sarana perkeretaapian tingkat muda. Yang pertama, sebagai masinis atau pemimpin dalam perjalanan kereta api. Yang kedua, melaksanakan pengoperasian sarana perkeretaapian. Yang ketiga, melaksanakan seluruh wewenang awak sarana perkeretaapian tingkat pertama. Yang keempat, melaksanakan standar prosedur administrasi dalam pelaksanaan tugas. Yang kelima, melaksanakan standar prosedur operasi dalam memastikan sarana perkeretaapian siap dioperasikan.
Yang keenam, melaksanakan standar prosedur operasi dalam mengatasi gangguan teknis dan operasional. Yang ketujuh, dapat melakukan pembinaan terhadap awak sarana perkeretaapian tingkat di bawahnya, yaitu tingkat tingkat pertama. Dan yang terakhir, dapat sebagai penyelia. Kemudian awak sarana perkeretaapian tingkat madya memiliki wewenang sebagai awak sarana perkeretaapian muda dan dapat sebagai instruktur masinis juga. Pemegang sertifikat pasal 7. Pemegang sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian yang mengoperasikan kereta api barang untuk mengangkut bahan berbahaya dan beracun dan atau limbah B3 harus memiliki pengetahuan mengenai yang pertama, sifat dan karakteristik barang yang diangkut, serta tata cara muat, penyusunan, pengangkutan, dan pembongkaran bahan berbahaya dan beracun dan limbah B3 tersebut. Pasal 8. Kompetensi awak sarana perkeretaapian untuk peralatan khusus dibuktikan dengan tanda lulus pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pabrik, vendor, dan atau prinsipal atau lembaga atau badan hukum yang telah mendapatkan persetujuan dari pabrikan, vendor, dan atau prinsipal untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan peralatan khusus. Kemudian tanda lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana yang dimaksud di atas akan dilakukan verifikasi dan pengesahan oleh Direktorat Jenderal. Sertifikat dan tanda pengenal tersebut berlaku selama 4 tahun. Bab 3. Kecakapan dan kewenangan awak sarana perkeretaapian dengan sistem otomatis. Pasal 9. Pengoperasian sarana perkeretaapian otomatis dilakukan secara otomatis dengan awak sarana perkeretaapian sebagai masinis atau tanpa awak sarana perkeretaapian. Awak sarana perkeretaapian tersebut harus memiliki sertifikat kecakapan untuk mengoperasikan sarana perkeretaapian yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal. Dan awak sarana perkeretaapian tersebut harus memenuhi standar kompetensi yang terdiri atas. Yang pertama, mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan pengoperasian sarana perkeretaapian. Yang kedua, mengetahui dan memahami tata cara berlalu lintas dalam mengoperasikan sarana perkeretaapian. Yang ketiga, mampu menilai sarana perkeretaapian siap untuk dioperasikan. Yang keempat, mengetahui, memahami, dan menguasai serta mampu mengoperasikan sarana perkeretaapian sesuai dengan standar operasi prosedur. Yang kelima, mengetahui, memahami, dan menguasai standar operasi prosedur pengoperasian sarana perkeretaapian selama berhenti, berjalan, dan atau langsir. Yang keenam, mengetahui, memahami, dan menguasai standar operasi prosedur teknis dan administrasi perjalanan kereta api. Yang ketujuh, mengetahui, memahami, dan menguasai aspek standar operasi prosedur persinyalan, telekomunikasi, dan listrik dalam pengoperasian sarana perkeretaapian. Yang kedelapan, mengetahui, memahami, dan menguasai dan membaca grafik perjalanan kereta api. Yang kesembilan, mengetahui, memahami sarana menguasai wilayah perjalanan pengoperasian sarana perkeretaapian. Yang ke-10, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam mengoperasikan sarana kereta apian. Yang ke-11, mampu mengatasi kondisi tanggap darurat pada sarana kereta api. Yang ke-12, mengetahui dan mampu mengantisipasi risiko kecelakaan. Pasal 10. Kecakapan awak sarana tersebut diberikan dalam bentuk sertifikat dan tanda pengenal kecakapan awak sarana perkeretaapian. Pasal 11.
Awak sarana perkeretaapian sebagai masinis memiliki wewenang yang pertama melaksanakan standar prosedur administrasi dalam pelaksanaan tugas, yang kedua pelaksanaan standar prosedur operasi dalam memastikan sarana perkeretaapian siap dioperasikan, yang ketiga melaksanakan standar prosedur pengoperasian sarana perkeretaapian, dan yang keempat melaksanakan standar prosedur operasi dalam mengatasi gangguan teknis dan operasional. Pasal 12. Standar dan prosedur sebagaimana dimaksud yang di atas wajib disusun oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian. Bab 4. Persyaratan dan prosedur sertifikasi awak sarana perkeretaapian. Untuk mendapatkan sertifikat kecakapan awak sarana harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, pria atau wanita dengan keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna, tinggi badan minimal 160 cm, memiliki tanda lulus pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas, memiliki tanda lulus pendidikan dan pelatihan awak sarana perkeretaapian sesuai dengan sistem pengoperasiannya. Dan yang terakhir, lulus uji kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian sesuai dengan sistem pengoperasiannya. Pasal 14. Untuk mendapatkan sertifikat dan tanda pengenal kecakapan awak sarana secara manual sebagaimana dimaksud yang di atas harus memenuhi persyaratan. Untuk sertifikat kecakapan awak sarana tingkat pertama, yaitu yang pertama memiliki tanda lulus pendidikan dan pelatihan awak sarana perkeretaapian tingkat pertama, dan lulus uji kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat pertama. Untuk sertifikat kecakapan tingkat muda, lulus uji kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat muda dan telah bertugas sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat pertama selama paling sedikit 1 tahun atau 2000 jam kerja yang dibuktikan dengan melampirkan buku catatan jam kerja, yaitu logbook. Untuk sertifikat kecakapan awak sarana tingkat madya, itu harus lulus uji kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat madya dan telah bertugas sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat muda yang paling sedikit 4 tahun atau 8.000 jam kerja yang dibuktikan dengan melampirkan buku catatan jam kerja, yaitu logbook. Pasal 15. Untuk mendapatkan sertifikat dan tanda pengenal kecakapan awak sarana dengan sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara otomatis sebagaimana dimaksud yang di atas harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, memiliki tanda lulus pendidikan dan pelatihan awak sarana perkeretaapian dengan sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara otomatis, dan juga lulus uji kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian. Pasal 16. Untuk memperoleh sertifikat, pemohon diajukan kepada Direktur Jenderal oleh yang pertama Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang telah terakreditasi. Yang kedua, unit kerja tempat pemohon bekerja atau penyelenggara sarana perkeretaapian. Dengan melampirkan yang pertama, fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku, pas foto terbaru dengan latar belakang merah ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar, tanda bukti lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan sistem pengoperasian sarana perkeretaapian yang dimohon dengan dilegalisir oleh Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang terakreditasi. Perpanjangan masa berlaku sertifikat dapat disampaikan paling lambat 20 hari kalender sebelum sertifikat berakhir dengan melampirkan surat permohonan, surat keterangan sehat dari dokter umum, fotokopi KTP yang masih berlaku, pas foto terbaru dengan latar belakang merah serta berukuran 3x4 cm sebanyak 1 lembar dan sertifikat yang masih berlaku.
Untuk memperoleh sertifikat yang mengalami kerusakan atau hilang, pemohon diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan yang pertama surat permohonan, fotokopi KTP yang masih berlaku, dan surat keterangan dari unit kerja yang bersangkutan. Yang keempat, sertifikat yang rusak atau tanda bukti kerusakan bagi sertifikat yang rusak, atau surat keterangan kehilangan dari kepolisian bagi sertifikat yang hilang. Untuk uji kecakapan awak sarana terdiri atas teori, praktek, dan atau uji pengenalan lintas, wawancara, hingga tes kesehatan. Setelah untuk hasil uji kecakapan dilakukan paling lambat 10 hari kerja. Pemohon jika lulus diberikan sertifikat kecakapan sarana. Untuk peserta yang tidak lulus akan diberikan surat pemberitahuan yang dapat diajukan untuk mengikuti ujian kembali untuk memperoleh sertifikat kecakapan. Bab 5. Persyaratan dan kompetensi asesor bidang awak sarana perkereta apian. Pasal 10. Pasal 20. Asesor bidang awak sarana perkereta apian merupakan tenaga penilai yang menilai kualifikasi awak sarana perkereta apian. Pasal 21. Asesor bidang awak sarana perkereta apian harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, pendidikan paling rendah D3 atau sederajat. Yang kedua, memiliki pengalaman paling sedikit 4 tahun di bidang perkereta apian. Yang ketiga, memiliki sertifikat asesor di bidang awak sarana. Pasal 23, sertifikat asesor bidang awak sarana perkereta apian diberikan setelah lulus pendidikan dan pelatihan asesor bidang awak sarana perkereta apian. Bab 6. Kewajiban pemegang sertifikat kecakapan awak sarana perkereta apian. Pemegang sertifikat kecakapan awak sarana perkereta apian dalam melaksanakan tugas wajib. Yang pertama, memiliki surat keterangan pengenalan lintas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua, mengoperasikan kereta api sesuai dengan kompetensi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, membawa tanda pengenal sebagai awak sarana perkereta apian. Yang keempat, membawa surat tugas dari penyelenggaraan sarana perkereta apian. Yang kelima, menjaga, memeriksa kesehatan dan mengikuti tes kesehatan paling sedikit 2 tahun sekali. Yang keenam, minimal dalam kurun waktu 2 tahun harus mengoperasikan sarana perkereta apian. Yang ketujuh, menjaga dan atau meningkatkan kompetensi sebagai awak sarana perkereta apian dalam bentuk mengikuti pelatihan penyegaran dalam waktu paling sedikit setiap 1 tahun. Dan yang kedelapan, dalam melaksanakan tugas, awak sarana perkereta apian wajib mendokumentasikan jumlah jam kerja yang dijalani di dalam buku catatan jam kerja atau logbook yang disahkan secara periodik oleh atasan yang bersangkutan. Logbook sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan menteri ini. Untuk menjaga kompetensi, awak sarana perkereta apian harus yang pertama minimal 2 tahun harus mengoperasikan sarana dan atau mengikuti pelatihan penyegaran, seminar atau loka karya di bidang tugasnya paling lambat sekali dalam 2 tahun. Bab 7. Sanksi administrasi. Sertifikat kecakapan sarana perkereta apian dapat dicabut apabila pemegang sertifikat kecakapan awak sarana melanggar kewajiban barusan yang saya bicarakan. Sertifikat kecakapan awak sarana bisa dicabut. Ini dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 hari kerja. Apabila peringatan tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan sertifikat kecakapan awak sarana perkereta apian untuk jangka waktu paling lama 30 hari kerja. Apabila pembekuan tidak ada upaya perbaikan, maka sertifikat kecakapan awak sarana dicabut. Pasal 27. Sertifikat kecakapan awak sarana perkereta apian dibekukan tanpa melalui peringatan dalam hal pemegang sertifikat kecakapan sarana tersebut tidak memenuhi standar kesehatan atau mengalami cacat, terkena pengaruh alkohol,
narkoba, atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi fisik dan mental. Yang ketiga, pemegang sertifikat kecakapan awak sarana melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan dan keamanan operasional kereta api yang mengakibatkan kecelakaan yang menimbulkan rintang kerja. Pasal 28. Sertifikat kecakapan awak sarana dicabut tanpa melalui peringatan dalam hal digunakan oleh orang lain yang tidak berhak, diperoleh dengan cara tidak sah, diberhentikan dengan tidak hormat karena kelalaian dalam menjalankan tugas sebagai masinis. Keempat, tidak dapat melaksanakan tugas tanggung jawab yang diberikan kepadanya akibat gangguan jasmani dan rohani yang bersifat permanen. Atau yang kelima, melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan dan keamanan operasional kereta api yang mengakibatkan kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa dan rintang jalan berdasarkan pemeriksaan dan analisis kecelakaan. Pasal 29. Peringatan, pembukuan, dan pencabutan sebagaimana tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal. Bab 8. Bentuk dan format sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian. Sertifikat kecakapan pasal 30. Sertifikat kecakapan awak sarana berbentuk buku, sertifikat kecakapan, dan tanda pengenal kecakapan. Bab 9. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan awak sarana. Pendidikan dan pelatihan untuk memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan oleh badan hukum atau lembaga pendidikan yang telah mendapat akreditasi dan menteri dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Bab 10. Ketentuan umum. Untuk pasal 35, untuk memperoleh sertifikat kecakapan awak sarana sebagai dimaksud pasal 4 dan pasal 10 dikenakan biaya dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 11. Ketentuan umum, ketentuan penutup. Pada saat peraturan menteri ini berlaku, peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 155 tahun 2015 tentang sertifikasi kecakapan awak sarana perkeretaapian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 38. Direktur Jenderal mengawasi pelaksanaan peraturan menteri ini. Pasal 39. Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ini buku sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian. Tampak dari depan. Ini tampak depan dari awak sarana tingkat muda. Ini tingkat madya. Dan ini isi buku sertifikat. Ini buku catatan kerja atau logbook. Ini tanda pengenal. Ini tampak depan, ini tampak belakang. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.